Halo, saya Dipa Widiana. Di sini saya akan menjelaskan tujuan keamanan sistem informasi. Tapi sebelum itu, apa sih arti dari keamanan sistem informasi? Nah, menurut G.J. Simon, keamanan sistem informasi merupakan bagaimana kita dapat mencegah kejahatan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Lalu, apa tujuan keamanan sistem informasi? Nah, adapun tujuan keamanan sistem informasi, yaitu yang pertama adalah menjaga keamanan sumber-sumber informasi yang disebut dengan Information Security Management. Kemudian yang kedua adalah memelihara fungsi-fungsi perusahaan setelah terjadi bencana atau pelanggaran keamanan, yaitu Business Continuity Management. Adapun tujuan keamanan sistem informasi menurut Garfinkel, yaitu yang pertama adalah privasi, yang kedua availability, yang ketiga integrity, yang keempat authentication, yang kelima access control, dan yang keenam adalah non-repudiation. Jadi, kesimpulannya adalah tujuan dari keamanan sistem informasi adalah untuk keamanan sebuah sistem yang berbasis informasi dari kejahatan, baik itu informasi personal maupun non-personal. Selanjutnya, aset perusahaan. Aset perusahaan. Informasi merupakan aset perusahaan yang sangat penting. Selanjutnya, aset yang penting yaitu gedung perusahaan, peralatan perusahaan, dan kendaraan perusahaan. Satu, personel, misalnya sistem analis, programmer, operator, database administrator, spesialis jaringan, spesialis PABX. 2. Hardware, misalnya CPU, printer, terminal, atau monitor, counter, switch. 3. Software aplikasi, misalnya sistem vektor, kreditor, pengajian, GL, E. 4. Sistem software, misalnya operating system, compiler, utilities, database system. 5. Data, misalnya master file, backup file, file transaksi. 6. Fasilitas, misalnya mebel, ruang kantor, filing kabinet. Halo, saya IGD Arya Yasoda Putra. Kali ini saya akan membahas mengenai ancaman keamanan sistem informasi. Tahukah kamu, suatu sistem informasi sangat rentan terhadap penyalahgunaan loh. Karena pada dasarnya, web mempunyai akses yang sangat luas dan dapat diakses oleh semua orang, membuat sistem informasi perusahaan dengan mudah mendapat serangan pada umumnya yang berasal dari pihak luar, ya misalnya hacker. Ancaman keamanan sistem informasi ada dua macam, yaitu ancaman aktif yang mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sementara ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Tipe-tipe ancaman terhadap keamanan sistem dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem informasi sebagai penyedia informasi. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem informasi dapat dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu: pertama, interruption atau interupsi, yaitu ketika sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau tak berguna. Interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contohnya, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk, pemotongan kabel komunikasi. Kedua, interception atau intersepsi adalah ketika pihak yang tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Interupsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan.
pihak yang tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Contohnya, penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengetahui file tanpa diotorisasi. Ketiga, modification atau modifikasi. Ketika pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda, memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Keempat, fabrication atau fabrikasi adalah ketika pihak tak diotorisasi dapat menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, menambahkan record ke file. Klasifikasi keamanan informasi. Klasifikasi keamanan informasi adalah mengklasifikasikan data atau informasi berdasarkan kepentingan data tersebut. Klasifikasi data dibagi menjadi 5. Yang pertama, sangat rahasia. Yang kedua, konfidensial. Yang ketiga, restricted. Yang keempat, internal use. Dan yang kelima, public. Sangat rahasia. Apabila informasi ini disebarluaskan, maka akan berdampak sangat parah terhadap keuntungan berkompetisi dan strategi bisnis. Contohnya rencana operasi bisnis, strategi marketing, rincian material, dan strategi bisnis. Konfidensial. Apabila informasi ini disebarluaskan, maka dapat merugikan privasi perorangan. Contohnya, konsolidasi penerimaan, biaya, rincian material, dan strategi bisnis. Restricted. Informasi ini hanya dapat diberitahukan kepada orang tertentu untuk menopang suatu bisnis. Contohnya bisnis organisasi, strategi marketing, peraturan organisasi, strategi harga penjualan, dan strategi promosi. Internal use. Informasi ini hanya dapat digunakan oleh pegawai perusahaan untuk melakukan tugasnya. Contohnya prosedur, buku panduan, dan pengenalan organisasi perusahaan. Public. Informasi ini disebarluaskan secara umum melalui jalur resmi. Contohnya informasi di web, internal korespondensi, dan public corporate announcement. Yang terakhir, dampak teknologi terhadap keamanan sistem. Dampak teknologi terhadap keamanan sistem yaitu pada keamanan sistem, teknologi memiliki dampak yang buruk, yaitu dikarenakan kurang adanya pengawasan pada sistem. Teknologi dibagi menjadi 6. Yang pertama, denial of service. Yang kedua, malicious insiders. Yang ketiga, web-based attack. Yang keempat, malicious code. Yang kelima, phishing and social engineering. Dan yang keenam, stolen device. Gambar tersebut merupakan rata-rata kerugian yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2013. Denial of service. Serangan ini terjadi karena network bandwidth dari aplikasi web dibanjiri oleh request yang tidak penting, namun dalam jumlah yang sangat masif. Malicious insiders. Malicious insiders merupakan seseorang yang dengan sengaja menyalahgunakan kredensial yang sah, seperti mencuri informasi untuk mendapatkan uang. Web-based attack. Web-based attack adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merusak sistem komputer atau jaringan menggunakan berbagai metode berbahaya. Malicious code. Malicious code adalah kode berbahaya dari sistem perangkat lunak yang menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti terjadinya pelanggaran keamanan dan kerusakan pada sistem. Serangannya dapat berupa script attack, virus, zombie, time bomb, rabbit, worm, logic bomb, trapdoor, trojan horse. Phishing and social engineering. Phishing adalah salah satu bentuk manipulasi psikologis. Serangan phishing menggunakan email atau situs web berbahaya untuk meminta informasi pribadi dengan menyamar sebagai organisasi yang dapat dipercaya. Stolen device. Stolen device merupakan suatu pencurian dengan cara mengambil data dari handphone.